Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurrohmah. Saya mau bertanya, silakan Ibu. Lebih baik memberangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri, A? Lebih baik berangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri? Iya. Oke. Terima kasih, A. Terima kasih, Masya Allah. Kita tabung dulu Bu ya. Ada yang bertanya sebelah kanan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita. Begini, AA, Iya. saya pernah dengar ada orang yang pergi naik haji, tetapi dia tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu yang dari Allah? Dia pergi haji tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu hukuman atau apa gitu maksudnya? Iya, hukuman dari Allah. Terus, apa yang harus saya lakukan seandainya saya yang pergi naik haji Nggak bisa melihat Ka'bah agar bisa melihat Ka'bah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ibu, pertanyaan pertama, AA lebih baik menghajikan orang tua dulu atau diri kita sendiri dulu? Jawabannya dua-duanya. Kalau ada rezeki, dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita melihat, mohon maaf ya, orang tua kita keadaannya sudah sangat sepuh, sangat sulit, keadaannya rasanya tidak mungkin AA dengan keadaan kesehatan beliau, maka Bunda sebagai diri pribadi, karena perintah ibadah haji itu kan berlaku terhadap diri kita, maka jika kita mampu dengan keadaan orang tua yang tadi keadaannya, silakan ibu dulu yang berangkat. Kalau seandainya memang kondisi orang tua tuh emang nggak mungkin, gimana caranya? Nanti izin ibu bisa membadalkan umroh ketika di sana. Maka ini rumus ya, yang berumroh itu belum tentu haji, tapi yang haji pasti umroh. Makanya kalau haji tanggalnya tertentu, waktunya tertentu, hanya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh bisa di bulan-bulan kapan saja, termasuk saat Bunda berhaji pun bisa menyelipkan waktu untuk berumroh. Ibu bisa berangkat, kalau keadaan orang tua tadi memang agak sulit, ibu bisa badalkan. Maka insya Allah orang tua mendapatkan pahala, betul? Tapi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan orang tua juga sehat, kita juga sehat. Mudah-mudahan kita bisa berhaji dengan orang tua kita. Pertanyaan kedua, orang ada yang nggak bisa ngelihat Ka'bah, apakah itu teguran atau apa? Boleh jadi ibu, tapi jangan menjadi cerita yang menakut-nakutkan, karena Allah tuh maha baik, Allah tuh maha pemurah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka jangan bilang begini, saya mah selama di tanah air itu suka ngomongin orang lain, takut di sana nggak bisa zikir, karena mulutnya dikunci misalnya. Bertobat, minta ampun. Justru kita berangkat haji atau umroh ke Baitullah itu untuk menghapuskan dosa kita, betul? Maka cerita-cerita seperti itu jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jangan menjadikan kita takut untuk berangkat haji umroh. Yakin tidak ada yang paling baik sama kita kecuali siapa? Allah. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Setuju? Sebanyak apapun kesalahanmu, ampunan Allah lebih banyak dibanding kesalahan kita. Betul? Insya Allah. Semoga kita dikasih kenikmatan untuk menatap Ka'bah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Henda Haryati. Saya mau bertanya. Boleh. Saya pernah dengar tentang kurban online. Kurban online. Online. Ya, itu hukumnya bagaimana?
sah atau tidak. Sedangkan saya ragu-ragu, kalau kita berkurban kan dagingnya kita masak, kita harus mencicipi. Sedangkan kan kalau kita kurban online tidak bisa mencicipi. Mohon penjelasannya dari AA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marak tuh memang banyak karena memang mungkin dagingnya untuk di pelosok-pelosok, Iya, untuk betul. daerah yang jauh. Betul. Nanti mungkin kita bahas ya. Baik, Oke, kita tampung dulu. Setelah Ibu Endah ada Ibu siapa yang mau tanya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dari Majelis Ta'lim Baitul Mukminin Cikarang Bekasi dengan Ibu Rosana. Maaf ya, izin bertanya. Saya kan orang miskin, terus dapat daging kurban. Ya. Terus daging kurbannya dimasak. Setelah dimasak, itu daging kurbannya dijual. Itu bagaimana hukumnya yang menerima? Bagaimana hukumnya yang menerima daging kurban terus daging kurbannya dijual? Mohon penjelasannya. Bu. Terima kasih. Nanti kita dengarkan penjelasannya Bu ya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan A. Baik. Bunda, pertanyaan yang pertama, AA boleh nggak kurban online? Jawabannya boleh, dengan syarat. Satu, ibu mengetahui hewan kurban ibu itu apa. Makanya kudu jelas. Ibu kurban sapi, kurban kambing. Tentu ada nominal harganya, harus jelas. Yang ketiga, ibu juga harus jelas kemanakan distribusi hewan kurban itu. Misal, izin ya, kita berkurban untuk saudara kita di Palestina. Boleh tidak? Boleh, karena saudara kami di sana sedang membutuhkan. Betul? Makanya kalau ada lembaga yang membuat program kurban untuk saudara kita di sana, ibu ikut, boleh ya. Adapun nanti hak sohibul kurbannya itu kan pilihannya dua, boleh ibu ambil, boleh ibu berikan seluruhnya daripada kurban yang kita berikan. Ya kalau online kan gak mungkin dikirim pakai online juga ke ibu kan. Ya berarti kalau ibu berkurban online, otomatis semua yang kita kurbankan itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi harus jelas hewannya, harus jelas nominalnya, harus jelas distribusi dagingnya kemana, dan harus jelas akad yang dihadirkan dengan lembaga yang menyediakan program tersebut. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Ini yang kedua pertanyaannya. Jadi kurbannya jadi modal jualan ya. Bunda sayang, hakikatnya hewan kurban itu kenapa dibagikan untuk merasakan bahwa semua orang di hari itu mendapatkan daging. Maka kalau bicara idealnya, sebaiknya ibu konsumsi, karena itu adalah kebaikan dari ibadah kurban yang kita dapatkan. Untuk jualan mah besok beli lagi. Jangan sampai ibu jualan modalnya dari orang lain. Dan yang lucu, ngumpulin kupon dari masjid ke masjid. Jadi 3 hari mah nggak modal sama sekali jualan teh. Nah sebaiknya, apalagi mohon maaf, kita barangkali tidak sering makan daging, betul? Nah di bulan itu, di hari itu, selagi Idul Adha dan kita merasakan berkahnya hewan kurban, maka lebih baik ibu konsumsi dengan keluarga ibu, karena di situ akan ada doa-doa yang terbaik yang bisa kita rasakan. Ya kecuali misalnya memang ibu udah mentok banget, udah susah banget gitu ya. Artinya udah kalau nggak jualan teh udah rapuh lah kira-kira begitu. Ya itu lain ceritanya ya. Karena ada sesuatu yang madharat, sesuatu yang sulit. Tapi kalau bicara idealnya, bicara hikmahnya, maka Idul Adha itu hikmah bagi kita yang mendapatkan hewan kurban agar merasakan nikmatnya makan daging. Dan di hari itu kita semua bisa makan daging, dan insya Allah ada keberkahan yang bisa kita rasakan dari mengkonsumsi hewan kurban tersebut. Jelas atau tidak? Nah, jadi diterima, kemudian dinikmati agar menjadi berkah dan doa juga untuk kita semua. Insya Allah Bu, nanti mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Nurjana. Begini kita kan kalau korban sapi itu 7 orang ya Kak. Sedangkan sapi yang kita korbankan itu tidak layak katanya. Ya, nggak bagus. Dan bagaimana, apakah kita yang berkorban 7 orang itu berdosa? Dan bagaimana hukumnya apabila dagingnya kita bagikan daripada mubazir? Bagaimana tuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya ingin menjawab dulu ibu yang baik. Ibu izin ya, kita ini kurban harus yang terbaik, betul? Bunda, kurban harus yang terbaik, betul? Maka untuk seluruh panitia kurban tolong cek and recheck kualitas hewannya. Jangan sampai mohon maaf apalagi 7 orang kumpulan dari masyarakat, uangnya dititipkan kepada panitia, kemudian panitia mengambil hewan yang tidak layak. Mohon maaf, yang dosanya bukan kita tapi siapa? Yang beli ya panitia. Maka yang jadi panitia kurban itu amanah, betul? Khawatir kayak pertanyaan ibu, udah mah udunan 7 orang, sapinya tidak layak, daripada mubazir. Mohon maaf, ternyata sapinya berpenyakit misalnya, kita bagikan tambah orang berpenyakit. Mohon maaf, jangan sampai membawa madarat. Maka bagaimana ini pelajaran saja. Pertanyaan ibu bagus tidak? Bagus. Ini pelajaran untuk semua di antara kita agar memilih hewan yang terbaik. Karena ini semata-mata untuk siapa? Allah. Masa untuk Allah yang jelek? Betul? Masa untuk Allah yang tidak baik? Betul? Berikan kurban yang terbaik agar kita mendapatkan pahala yang terbaik.